Shalom, senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian boleh berbakti bersama melanjutkan ibadah di tahun ini. Hari Jumat yang lalu kita telah mengikuti ibadah Jumat Agung memperingati kematian Kristus, penderitaan kesengsaraannya, dan pada hari yang ketiga pada saat ini, pagi-pagi hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Saudara sekalian, salah satu untuk mengiklankan produk adalah memberikan waranti, saudara, memberikan jaminan. Ada satu cerita, ada sebuah toko yang menjual koper, bag, tas, luggage, memberikan satu jaminan, memberikan satu waranti. For lifetime warranty. Ini dilihat, disaksikan, ada seorang bapak melihat iklan itu dan dia bertanya, apakah betul ini iklan dari toko ini? Ya, betul, mencakup banyak hal di toko ini akan diberikan waranti. Yaitu bapak ini tertarik dan membeli sebuah tas koper yang sangat dia senangi, dia beli, betul dapat waranti. Tidak lama kemudian, 1 tahun kemudian, koper ini rusak. Dia butuh perbaiki, dia pergi ke toko itu, dan ke toko itu memberikan waranti, jaminan, diperbaiki tanpa bayar, gratis. Bapak ini pulang dengan membawa tasnya yang sudah diperbaharui. Tak tahu bagaimana tahun kedua koper tas ini rusak lagi, saudara. Dan bapak ini teringat dengan kartu jaminan waranti ini. Dia bawa lagi ke toko itu. Dan betul toko itu memperbaiki dan memperbaharui. Dan bapak ini bawa tasnya kembali. Enggak tahu bagaimana tahun ketiga rusak lagi, saudara. Dan bapak ini ingat ada waranti, dia bawa ke toko itu. Tapi sayangnya hari itu toko itu sudah tutup, close. Nah, saudara, ada satu tulisan, sorry we close. Ini kata-kata yang heart breaking, mematahkan hati. Saudara, saya pikir-pikir renungkan, kata close itu kata yang mengecewakan, saudara. Saya pernah bawa anak-anak saya waktu masa kecil ingin pergi tamasya, jauh-jauh mengendarai mobil. Di Indonesia belum ada Google hari itu, langsung saya bawa ke tempat. Berjam-jam saudara mengendarai mobil. Sampai di sana dia bilang, tutup. Tamasya ini ditutup, taman ini. Saudara, kecewa sekali. Close, saya pikir satu kata yang tidak disukai banyak orang, saudara. Close adalah kata yang tidak menyenangkan, saudara. Tutup, close. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita hari ini kita sering menghadapi fakta atau kenyataan close, tutup. Saudara-saudara, berkaitan dengan Minggu Paskah ini, saudara, saya ajak saudara memikirkan, merenungkan bersama-sama bahwa apa yang perlu kita pikirkan di dalam bagian yang kita pegang dan kita saksikan dari kitab Mazmur pasal yang ke-16 ini. Saya memikirkan bahwa kita ini menghadapi pengalaman-pengalaman hidup yang seringkali diperhadapkan dengan tutup, close itu. Yang ini merupakan gambaran kematian, saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan, merenungkan, bukankah kita menghadapi kenyataan hidup mulai dari hal yang kecil-kecil, kematian-kematian yang kecil sampai yang tragis, saudara, dialami oleh setiap manusia di dunia ini. Saudara sekalian, hidup ini adalah serangkaian kematian kecil dan besar, bahkan tragis, saudara. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan berkenaan dengan Paskah ini, apa sih arti Paskah? Apa maksud dan makna Paskah? Paskah adalah suatu pengalaman hidup baru, resurrection life,
melalui Kristus yang telah bangkit. Kita hanya dapat mengalami kedalaman Paskah. Kita dapat mengalami berkat Paskah jika kita sungguh-sungguh mengimani dan percaya kepadanya. Bahkan memahami kebenarannya, saudara. Saudara, dalam pembacaan Mazmur 16 ini, saya ajak saudara merenungkan 3 ayat saja, atau 4 ayat dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dan saya melihat ini Mazmur Paskah. Saudara perhatikan ayat yang ke-10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 16 ini adalah Mazmur Paskah. Mari kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Pasal yang kedua mulai ayat yang ke-25 hingga ke-28. Perhatikan slide di ayat 25 hingga ke-28, saya akan bacakan. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudaraku, kalau kita memperhatikan Mazmur 16 ini adalah Mazmur yang berbicara tentang kebangkitan. Saudara, ayat 29 saudara perhatikan sampai 32. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata, Petrus mengatakan, dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Pada waktu Petrus mengatakan itu, kuburan Daud masih ada. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya telah mengalami kebinasaan. Ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus berkata di ayat 29 sampai 32, ini menuju pada Mazmur 16 yang berbicara tentang keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Mazmur 16 ini adalah Mazmur Paskah, saya katakan. Di mana Yesus yang dibangkitkan, Yesus yang sungguh mati. Yesus datang ke dalam dunia memberitakan hal kerajaan Allah. Injil mencatat Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Ia setia mengajar, ia setia berkhotbah kepada banyak orang. Saudara-saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang terjadi apa, saudara? Murid-muridnya takut, lari, tercerai-berai. Mereka bingung, mereka cemas. Murid-murid Yesus ketika mengumpulkan murid-murid berjumlah 12 itu, saudara-saudara, mereka adalah murid yang dididik di dalam discipleship, merupakan satu gerakan baru. Tetapi apa yang disaksikan oleh para murid? Sirna. Tidak ada apa-apanya lagi ketika Yesus mati, mereka menjadi cemas, takut, bimbang, bahkan berputus asa. Karena mereka memikirkan siapa pemimpin mereka, siapa penerus yang akan melanjutkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang dihadapi oleh para murid termasuk Petrus. Yesus bukankah memberikan janji-janji, tetapi buktinya Yesus mati. Bagi kebanyakan orang ini adalah Mesias yang mati adalah Mesias yang gagal. Mesias yang mati adalah Mesias yang tergantung di atas kayu salib. Itu merupakan Mesias yang paling gagal. Itu sebuah skandal dikatakan.
Kematian Yesus dianggap kematian yang memalukan. Kematian Yesus dianggap kematian yang tragis, kejam, dianggap sia-sia dan tidak berguna. Tetapi Daud mengatakan hal yang berbeda. Allah menyelamatkan Yesus dari kematian dan melepaskan Yesus dari maut. Bahkan maut pun dikalahkan melalui kebangkitannya. Saudara-saudara, ini fakta kebangkitan yang dicatat di dalam Mazmur dan juga dinubuatkan oleh Daud. Dan ini disaksikan oleh rasul-rasul. Kebangkitan Yesus bukan membatalkan kematian Yesus. Kebangkitan Kristus tidak membatalkan kematian Kristus. Justru kebangkitan Kristus membuat kematiannya menjadi berguna. Yesus menjadi benih yang jatuh di atas tanah, mati supaya berbuah lebat pada waktunya. Yesus bukan gagal. Kematiannya berguna di dalam seluruh sejarah umat manusia, yaitu mendatangkan keselamatan. Keselamatan saudara dan saya sebagai orang berdosa ini. Jadi apa implikasi daripada kebangkitan Kristus bagi kita? Di dalam Minggu Paskah ini saya memberitakan implikasi daripada kebangkitan Kristus. Yesus mati, mengalahkan maut dan kebinasan. Yesus bangkit, memberikan jaminan kehidupan kita. Saudara sekalian, benefit apa bagi kita? Implikasi apa melalui peristiwa Paskah ini? Oleh kebangkitannya Yesus menyelamatkan kita, dikatakan oleh Daud di sana, dari kebinasaan. Yesus menyelamatkan kita dari kematian, artinya di sana. Bukan saja kematian jasmani ini, saudara, termasuk kematian daripada seluruh hakikat manusia ini. Saudara sekalian, termasuk ini memberikan pengharapan bagi kita. Di dalam dunia yang penuh dengan ancaman hari ini. Di dalam dunia yang penuh penderitaan dengan segala serangan-serangan yang ada. Di dalam dunia yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Di dalam dunia yang penuh dengan keputusasaan. Saudara-saudara, pemazmur dan para rasul itu mengalami berbagai macam pergumulan. Kalau saudara membaca berkenaan dengan minggu-minggu prapaskah sampai hari ini, saudara dan saya dibawa dalam satu perenungan bagaimana pergumulan daripada pemazmur menghadapi realita hidup. Demikian juga para rasul. Sehingga berita Paskah dari Mazmur 16 dan Kisah Para Rasul pasal 2. Ini dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 13. Sudah memperhatikan bagaimana para rasul juga mengalami pergumulan hidup, mengalami penganiayaan, mengalami penolakan, mengalami keterhilangan, mengalami rasa duka, mengalami rasa tertekanan hidup, perasaan yang close, tutup, close perusahaan, close kantor, close rumah tangga, kata yang menyakitkan. Tetapi berita Paskah memberikan jalan keluar bagi kita. Memiliki Tuhan artinya memiliki segala-galanya, saudara. Namun ingatlah, keterhilangan kepada Tuhan adalah keterhilangan segala-galanya. Daud menyadari dan dia berkata di ayat yang ke-11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudara, lewat kebangkitan Kristus, Tuhan tidak menghendaki kita hidup tanpa pengharapan. Kita memiliki hidup berpengharapan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, sebaliknya Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Amin. Dia bangkit, dia hidup. Mungkin kita bertanya hari ini, mengapa banyak orang percaya mengalami berbagai macam pergumulan. Berapa waktu yang lalu ada berita dan saya sangat berduka sekali. Seorang pemuda yang saya sangat kasihi, berhubungan dengan masalah visa, dia harus bekerja. Untuk memenuhi syarat permanen residennya, dia pergi ke sebuah kota, state yang lain. Dan saya pernah bertemu, pernah berbicara lewat telepon tiap-tiap tahun, memperhatikan pemuda yang baik ini. Tapi Tuhan punya jalan, punya kehendak. Ketika saya pergi ke Indonesia beberapa hari yang lalu,
Saya terima berita itu, saya menangis. Mengapa orang yang demikian mengalami hal yang... Saudara-saudara, mengapa terjadi kematian pada orang yang masih muda? Apakah Tuhan tidak mengasihinya? Seringkali kita berpikir, saudara-saudara, mengapa ada penderitaan di dunia ini, mengapa ada kedukaan, mengapa ada air mata, saudara. Di sisi yang lain kita sebagai orang percaya seringkali melihat keluarga-keluarga Kristen yang menghadapi kegagalan. Gagal pernikahan, gagal dalam parenting. Banyak sekali orang Kristen yang hari ini anak-anaknya terhilang. Tetapi apakah kuasa kebangkitan pengharapan itu sudah sirna? Tidak. Tuhan tidak membiarkan di dalam umatnya menghadapi pergumulan ini. Kebangkitan Kristus tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus jaminan bagi kita. Kebangkitan Kristus sekalipun kita mengalami banyak hal yang buruk, ingatlah kebangkitan Yesus menjadikan benih yang mati untuk bertumbuh dan berbuah. Sekalipun tampaknya kita tidak berhasil, kita bertanya mana buahnya. Sekalipun kita merasakan berbagai macam kegelapan di dunia ini, kuasa kebangkitan. Saya paling senang sekali melihat matahari, saudara. Dan matahari yang paling menyenangkan, saudara, itu di pagi hari. Pagi-pagi hari ketika sinar matahari itu kita saksikan sampai sekitar pukul 9. Saya berjalan, saya memperhatikan, oh itu pengharapan. Menggambarkan pengharapan kita tidak pernah sirna. Sekalipun kita menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, pengalaman yang begitu berat. Tapi ingatlah saudara-saudara, dan saya percaya sekali di dalam segala sesuatu, saya ingin bersaksi satu hal, saudara. Dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, tidak pernah tidak menghadapi kesulitan. Banyak kesulitan dan kadangkala air mata yang harus tertumpah, menangis. Tapi saya semakin merasakan kuasa daripada Tuhan. Merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah. Semakin nyata ada Tuhan yang hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit. Saudara-saudara, Tuhan tidak membiarkan kita hidup tanpa buah. Satu testimoni kesaksian dari Perjanjian Lama ketika kita memperhatikan kitab Kejadian. Sudah pernah ingat satu peristiwa yang terjadi pada keluarga Yakub. Dan nanti pada bulan berapa ini kita akan melanjutkan kitab Kejadian. Kisah keluarga Yakub kita ingat ketika Yusuf dikhianati, tidak disayang oleh abang-abangnya, oleh keluarganya. Dia dijual kepada bani musuh menjadi budak. Saudara-saudara, abang-abangnya, saudara-saudara Yusuf mengibuli ayahnya Yakub. Membohongi Yakub dengan mengatakan Yusuf sudah mati. Yusuf sudah mati. Dia membawa pakaian Yusuf dengan penuh lumuran darah. Dikatakan Yusuf sudah mati, Pak. Dimakan binatang buas. Saudara-saudara, lalu apa kata Yusuf? Yusuf berduka cita. Yusuf menangis, bahkan dia mengeluarkan kalimat yang sama seperti Mazmur daripada 16, yaitu berkenaan dengan kematian, berbicara dengan kebinasaan, hidup yang menjadi kosong, tidak ada harapan. Berapa lama? Berlama-lama. Orang yang mengalami kedukaan umumnya itu 1, 2, 3 bulan, 6 bulan. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Mami saya ini sudah 2 tahun ditinggal adik saya. Kemarin saya tanya, Mama gimana? Mama bilang, aku belum bisa lupa. Nangis dia. Enggak akan lupa, Ma. Saya bilang. Yakub bertahun-tahun. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sepanjang hidupnya penuh dengan kedukaan. Tetapi Alkitab menceritakan hal yang sangat berbeda.
Pertanyaannya, benarkah sikap seperti itu? Perkabungan yang bertahun-tahun kemudian. Tapi justru Tuhan membuka satu cerita yang baru. Yusuf hari itu tidak mati. Setelah melewati sepanjang masa dari usia 17 sampai usia 30 tahun. Dari penghidup di dalam khianatan keluarga. Dijual kepada musuh, dijadikan budak. Dijadikan pekerja di satu rumah. Difitnah istri daripada bos. Dipenjarakan bertahun-tahun, 13 tahun Yusuf menangis. Tetapi Alkitab menceritakan Yusuf satu hari dia hidup, disaksikan oleh siapa? Termasuk ayahnya. Yusuf menjadi seorang pemimpin yang besar menggantikan Firaun. Dia menjadi seorang pemimpin yang disebut Setnah Paneah, seorang pemimpin besar di negeri Mesir itu. Yakub mendengar itu. Saudara-saudara, ketika mendengar kabar itu, kabar baik, kabar yang membangunkan hidup kembali Yakub. Yakub tidak lagi bisa mendalam keputusasaan. Yakub hidup tidak mati. Yakub tidak pernah lagi berkeluh kesah. Yakub hidupnya penuh kegagalan pada waktu lampau. Penuh pengalaman yang pahit. Akhirnya dia hidup, Yakub bisa melihat Yusuf. Bahkan Alkitab menceritakan Yakub diberi kesempatan melihat, menyaksikan anak-anak. Yakub menyaksikan cucu-cucu, bahkan memberkati cucu-cucunya. Yakub masih sempat memberkati keluarganya. Dan kisah akhir daripada Yakub, dia mati, dikuburkan bersama kaum leluhurnya, ayahnya, kakeknya, dan seterusnya. Saudara-saudara, ini ada cerita kehidupan Yakub yang memberikan satu cermin bagi kita. Inilah kabar baik Paskah. Kabar baik Yesus sudah bangkit. Kabar baik bahwa Yesus menang. Maka di dalam surat Paulus kepada Korintus di pasal 15, saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-3 dan 4 dikatakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tadi saudara Yeskel membaca 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Selamat Paskah. Yesus telah bangkit supaya kita terlepas dari segala konsekuensi dosa. Dan Yesus mati dan bangkit. Sungguh dia bangkit. Apa jawaban kita? Benar dia bangkit. Apa respon kita? Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Kita menyanyikan lagu yang terakhir dan saya ajak saudara Yeskel memimpinnya, yaitu Sebab Dia Hidup.